nomor 50 ya. La saghirata, tidaklah dianggap dosa itu kecil idza qabalaka adluh, jika engkau datang kepada Allah lalu dia menuntutmu dengan keadilannya. Jadi jangan pernah minta keadilan Allah. Ini kayaknya ada yang minta-minta keadilan Allah ya. Ada yang berani minta keadilan Allah? La saghirata, tidak disebut dosa kecil jika Allah menanggapimu dengan keadilannya. Jadi jangan pernah mengatakan Allah nggak adil nih. Jangan pernah ngomong gitu. Kok kita yang kena corona? Kok zaman kita yang kena corona? Gitu. Jangan ngomong gitu ya. Orang yang berbicara seperti itu berarti nggak kenal Allah. Bahwa Allah itu sudah banyak memberi rahmat untuk kita. Allah itu sudah banyak maafin kita lah Pak. Di zaman dulu satu dosa itu langsung diikop. Sekarang udah berapa kali dosa kita lakukan Allah nggak langsung ikop. Maka ini Allah kasih kesempatan supaya tidak mengulang kembali. Kalaupun terulang balik aja lagi ya. Jangan kemudian putus asa. Nggak ada kata putus asa kepada Allah. Ini dia adil. Oleh karena itu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan, mintalah rahmatnya, jangan engkau pernah minta keadilannya. Minta rahmat Allah maksudnya gini, saya dengan sholat saya tadi saya nggak yakin Pak bisa masuk surga. Kalau Allah nih hitung-hitungan adil dengan kita, Allah akan bilang, kamu sholat aja nggak khusyuk, terus minta surga, dibuang Pak, pasti dibuang. Kemarin makan minum, baca doa nggak? Beneran? Lupa kan? Di awal sama di akhir, tuh itu aja lupa. Allah itu pengen selalu diingat. Inilah sisi yang kita sebut feminimnya Allah. Allah itu maha feminim. Bukan seperti ya, inilah Allah titipkan kepada perempuan. Perempuan kalau kekasihnya tidak ingat dia ngambek gitu. Maka Allah mengatakan ghayur, aku pecemburu yang sangat cemburu. Jadi jangan coba-coba minta Allah pakai keadilannya, tapi mintalah Allah dengan kemurahannya. Wala kabirata, tidak disebut kabir dosa besar, kabirah. Jadi orang Arab itu kalau nyebut dosa itu cukup sebutkan kata besar lalu tambahin ta marbutah, indikasinya negatif. Yang besar, apa yang besar? Sesuatu yang negatif. Tidak disebut dosa besar jika dia menerimamu dengan fadluh, kemurahannya, dengan anugerahnya. Seorang ayah, ibu melihat anaknya yang salah, itu pakai keadilan atau pakai kemurahan? Jadi kemurahan hati orang tua, maka dia kemudian memaafkan itu anak. Jika seorang ayah kepada anak-anaknya seperti itu, apalagi Allah kepada hambanya. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada orang tua. Ya, sama orang tua sayang-sayang, tapi tongkarnya selalu. Ya. La saghirata ila qabadaka adluh. Tidak disebut dosa kecil jika Allah menerimamu dengan keadilan. Tidak disebut dosa besar jika Allah menerimamu dengan kemurahan. Ya, maka kita selalu mengatakan Allahumma inna nas'aluka rahmatak. Ya Allah, kami minta kemurahan rahmatmu. Jangan katakan ya Allah inna nas'aluka adlak. Kalau Allah mau mengasih keadilan, maka semua manusia berhak disiksa kecuali para nabi. Hanya para nabi lah yang betul-betul adil.
dan para wali. Tapi para aulia pun mengatakan kami ini pendosa. Nabi pun mengatakan kami ini pendosa. Seorang nabi mengatakan tidaklah masuk surga seseorang kamu kecuali dengan rahmatnya, bukan dengan keadilannya. Kalau dengan keadilan ditimbang dulu amalnya. Nah, ini rahasia sebenarnya. Kalau Allah ingin memasukkan seseorang dalam surga dengan keadilannya, maka Allah akan menimbang dengan detail, dengan rigid. Tapi kalau Allah sudah ingin memasukkan seseorang ke dalam surga, maka orang itu ditimbang, dihisap tidak rigid. Ini yang disebut dalam hadis. Wa yuhasabu, dalam Quran juga ada, wa yuhasabu hisaban yasira. Maka Nabi sampai di ayat itu berdoa, Allahumma hasibna hisaban yasira. Dan di akhirat si hamba dihisap dengan hisap yang yasir, yang ringan, yang mudah. Jadi kalau kita biasanya nih orang-orang lembaga-lembaga yang diakreditasi, petugas akreditasi datang, kalau udah kenalan, teman sesama kuliah nih, jadi rektor gitu ya, atau jadi direktur, gimana? Jadilah tahu sama tahu aja deh, aku tinggal beres, siapin borangnya, udah kita pulang. Langsung dikasih nilai A+, karena sudah kenal. Jadi makanya orang yang memberi akreditasi ini nggak boleh satu, harus lebih dari satu, supaya ketika dia kenal, dia memberikan kemurahannya tanpa objektif. Harus ada juga yang galak-galak dikit gitu ya. Beruntunglah kalau punya lembaga lalu yang melakukan akreditasinya kenal. Ada juga yang lucu, ada seorang kepala sekolah, dia udah ketakutan, akreditasinya belum benar. Tahu tim akrediturnya dulu ada siswa dia yang sekarang sudah jadi doktor. Ya, cium tangan ketemu, ya beres. Ya, nggak ada masalah, Pak. Langsung nilainya A. Kenapa? Cukuplah saya bukti bahwa sekolah ini bagus, kata anaknya. Wallahu a'lam bis-shawab. Masih lanjut? Semangat amat ya. Oke, kita lanjut ya, 51. Ini kayaknya hikam terbanyak nih ya. La amala arja lil qulub min amalin yaghibu anka syuhuduh. Nah, ini kayaknya salah ketik ya. Ini kalau bersanad tahu Pak di mana salahnya. Kalau nggak bersanad nggak tahu. Ini kelirunya di sini. Lil qabul. Ini bahasa Arabnya lil qabul. Kebalik sama dia ya. Tidak adalah amalan yang diharapkan untuk lebih diterima. Qabul. Qabul bahasa Arab. Para masyayikh, para habaib kalau penutupan pengajian, penutupan doa, qabul gitu ya. Gabul. Kalau habaib Hadrami ngomongnya gabul. Kalau kiai-kiai yang fasih bahasa Arab, qabul. Qabul diterima. Nggak tahu entah cocok logi entah apa, nasinya namanya kebuli. Ya. Sepertinya cocok logi yang cocok ya.